Putri Sembada, bayangan dari selatan. Rabu siang di malam biasanya punya ritme khas, panas matahari yang menyilaukan, bercampur suara motor menderu-deru di jalan raya, dan aroma gorengan dari pinggir jalan yang seolah memanggil perut. Rara sedang berdiri di depan gerbang kampus, menunggu angkot jurusan Arjosari di Noyo. Tas selempang kain lusuhnya penuh dengan buku fotokopian, dan tangan kirinya sibuk memegang es teh plastik yang sudah setengah cair. Di sebelah halte kecil tempat ia berdiri, seorang ibu-ibu sedang asyik berbicara dengan temannya. Suaranya cukup keras, sehingga Rara, yang sebenarnya tidak berniat menguping, tetap bisa mendengar. Katanya udah 3 anak hilang di daerah Sukun minggu ini. Polisi belum nemu pelakunya. Ih, ngeri banget, Bu. Semua korban anak perempuan, kan? Rara menelan ludah. Malang memang kota yang relatif aman, tapi cerita penculikan seperti itu tetap bikin bulu kuduk merinding. Apalagi jarak Sukun ke rumahnya cuma sekitar 10 menit naik motor. Belum sempat ia mencerna kabar itu, suara sirene samar terdengar dari kejauhan. Beberapa detik kemudian, sebuah mobil hitam tanpa tanda polisi tapi dengan rotator di atapnya melintas pelan. Rara menatap, dan matanya membelalak. Di kursi depan, ada wajah yang tak asing. Kasa, ia mengenakan kemeja putih yang digulung di siku dan rompi taktis berwarna hitam. Wajahnya terlihat lebih serius dibanding terakhir kali mereka ketemu di acara kampung minggu lalu. Tanpa pikir panjang, Rara mengangkat tangan, melambaikan salam. Mobil itu berhenti sebentar di pinggir jalan. Rara, Kasa menurunkan kaca jendela, senyum tipis muncul di bibirnya. Loh, kamu nggak kuliah? Baru pulang, Kak. Kak lagi, Rara mengerucutkan bibir. Mas Kasa kok di sini? Dapat tugas ya? Kasa mengangguk, matanya sempat melirik ke arah kerumunan ibu-ibu di halte yang masih sibuk bergosip soal penculikan. Iya, ada laporan di sekitar sini. Kamu hati-hati kalau pulang sendiri. Nada suaranya agak dingin, tapi Rara tahu itu bukan karena marah. Kasa memang begitu kalau sedang bertugas. Tetap saja, hatinya sedikit berdebar. Bukan cuma karena rasa kagum lama yang belum hilang, tapi juga karena atmosfer yang Kasa bawa, ada sesuatu yang tidak beres. Seseorang dari dalam mobil memberi isyarat pada Kasa. Oke, aku lanjut dulu ya. Jangan pulang malam-malam. Mobil itu pun melaju lagi, meninggalkan Rara yang berdiri sambil mengerutkan kening. Ada rasa aneh di dadanya, campuran khawatir, penasaran, dan sedikit bangga, entah kenapa. Di perjalanan pulang, gosip soal penculikan makin banyak terdengar. Sopir angkot yang Rara tumpangi bahkan ikut menimpali cerita. Dulu penculikan paling cuma berita di TV, sekarang deket-deket sini juga ada. Katanya, pelakunya orang luar kota. Rara diam saja, memandangi jalan yang ramai. Namun matanya sesekali mencari-cari mobil hitam yang ditumpangi Kasa tadi, seakan berharap bisa melihatnya lagi. Saat turun di dekat gang rumahnya, ia berhenti sebentar di warung langganan untuk membeli tahu petis. Pemilik warung, Bu Yati, juga tak luput ikut membicarakan berita yang sama. Raras, kamu jangan keluyuran malam-malam ya. Anak yang hilang itu, cantik-cantik, seumuran kamu. Rara menelan ludah untuk kedua kalinya hari itu. Kata-kata, seumuran kamu, terasa dingin di telinga. Ia tersenyum seadanya, membayar, lalu melanjutkan langkah. Langit siang itu mulai berawan, memberi sedikit teduh pada jalan sempit menuju rumahnya. Tapi entah kenapa, Rara merasa langkahnya lebih cepat dari biasanya. Seperti ada sesuatu yang tak terlihat, menuntutnya untuk segera sampai di rumah. Rara baru selesai makan malam ketika jarum jam menunjuk pukul 8. Bu Lastri sedang duduk di ruang tamu, menonton sinetron sambil mengupas mangga. Suara TV yang nyaring bercampur aroma harum masakan sisa makan malam membuat rumah terasa nyaman, setidaknya sampai perasaan aneh itu datang lagi. Sore tadi, setelah bertemu Kasa, Rara sudah merasa sedikit gelisah. Tapi sekarang, rasa itu semakin kuat, seperti ada mata yang terus mengawasinya dari balik jendela atau celah pintu. Ia mencoba mengabaikannya, menyibukkan diri dengan membuka buku kuliah. Namun, setiap kali halaman berdesir, bulu kuduknya ikut meremang. Ah, mungkin cuma sugesti gara-gara berita penculikan tadi siang, pikirnya. Sekitar pukul 9, Rara memutuskan keluar sebentar untuk mengambil jemuran yang belum diangkat. Halaman belakang rumah mereka hanya diterangi satu lampu bohlam kuning yang menggantung di atas pintu dapur. Di sudut,
Bayangan pepohonan mangga menari-nari diterpa angin malam. Saat ia mengangkat kaus terakhir dari jemuran, telinganya menangkap suara krek halus dari arah pagar belakang. Bukan suara kucing, terlalu berat. Rara spontan menoleh. Gelap, hanya suara jangkrik. Ia menelan ludah, lalu cepat-cepat membawa jemuran masuk. Tapi sebelum menutup pintu dapur, ia melihat sesuatu, kilatan samar, seperti pantulan cahaya dari benda logam di antara sela-sela pagar bambu. Siapa di situ? Suaranya terdengar lebih bergetar dari yang ia kira. Tak ada jawaban, hanya desiran angin. Ia menutup pintu dengan cepat, memutar kunci 2 kali. Malam semakin larut. Bu Lastri sudah masuk kamar, meninggalkan Rara sendirian di meja belajar. Ia mencoba fokus mengerjakan tugas makalah, tapi bayangan di luar tadi terus menghantui pikirannya. Ponselnya bergetar, sebuah pesan dari nomor tak dikenal muncul di layar. Nomor tak dikenal, jangan keluar malam-malam. Tidak aman untuk gadis sepertimu. Jantung Rara seperti berhenti berdetak. Tangannya sedikit gemetar saat membalas. Rara, siapa ini? Tidak ada balasan. Ia menatap layar selama beberapa menit, tapi percuma, pesan itu tetap yang terakhir. Di luar, angin malam bertiup lebih kencang. Pohon mangga di halaman bergoyang, membuat bayangannya di tembok terlihat seperti tangan-tangan panjang yang meraih. Rara berdiri, berjalan ke jendela, dan mengintip lewat celah gorden. Untuk sepersekian detik, ia yakin melihat siluet seseorang berdiri di ujung gang, menghadap rumahnya. Tingginya melebihi rata-rata, tubuhnya tegap, dan kepalanya sedikit menunduk seolah mengawasi. Lampu jalan berkedip-kedip, lalu padam. Ketika kembali menyala, siluet itu sudah hilang. Sekitar pukul 11, rasa kantuk belum juga datang. Rara memutuskan membuat teh hangat di dapur. Begitu ia membuka pintu kulkas untuk mengambil air, matanya tertumbuk pada kertas kecil yang terselip di antara gagang pintu dan magnet kulkas. Padahal tadi sore kertas itu belum ada. Dengan hati-hati ia mengambilnya. Tulisan tangan di atas kertas itu rapi tapi kaku. Kamu mirip sekali dengan seseorang yang kami cari. Tidak ada tanda tangan, tidak ada nama. Hanya kalimat itu. Rara menelan ludah, lalu buru-buru menaruh kertas itu di meja makan. Otaknya berusaha mencari penjelasan logis, mungkin ini ulah anak-anak iseng, atau tetangga yang suka bercanda aneh-aneh. Tapi hatinya tahu, ini bukan sekadar gurauan. Bayangan dari siang tadi, tatapan asing dari pagar, pesan misterius di ponsel, dan sekarang surat kecil ini, semuanya seperti potongan puzzle yang mulai membentuk ancaman. Ia mematikan lampu dapur, lalu kembali ke kamar dengan langkah cepat. Saat menutup pintu, ia sempat melirik ke jendela. Kali ini, ia tak berani lagi memastikan apakah ada seseorang di luar.